بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil anda mendengar kajian ini, anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah. Bisa disebutkan sekarang, sebagai anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun anda di dalam kendaraan bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir. Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda
fahami, belajari, hayati, dan amalkan. Supaya dapat yang anda cari, dapat yang anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita, sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sampai malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, mengajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apa lagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah SAW, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق العلم وحلق الذكر. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, ma'murkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah ridha kepada kita. Kalau sudah Allah ridha, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab mengantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.